Hari ini mari kita buka Markus pasal 10. Markus pasal 10 mulai ayat 35. Mulai ayat 35. Injil Markus pasal 10. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yang pertama, manusia menginginkan jabatan dan kedudukan, tetapi Tuhan menginginkan penyerahan hidup. Manusia menginginkan jabatan dan kedudukan, tetapi Tuhan menginginkan penyerahan hidup. Kita tahu ketika Yesus berada bersama dengan murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes berkata kepada Yesus, "Ada yang kami mau minta." Makanya Yesus berkata, "Apa yang aku dapat perbuat bagimu?" Inilah kehidupan Yesus. Selalu berkata, "Apa yang aku dapat perbuat bagimu?" Ya, beberapa orang yang datang kepada Yesus, Yesus selalu berkata, "Apa yang harus aku perbuat bagimu?" Ketika Bartimeus datang kepada Yesus, Yesus bertanya, "Apa yang harus aku perbuat bagimu?" Bartimeus berkata, "Tuhan, saya mau melihat." Yesus selalu menawarkan, "Apa yang mau aku perbuat bagimu?" Apa yang saudara mau? Yakobus dan Yohanes minta supaya mereka berdua, karena mereka bersaudara, mereka anaknya Zebedeus, supaya ketika Yesus ada di dalam kemuliaan, yang satu ada di sebelah kanan, yang satu ada di sebelah kiri. Saudara tahu maksudnya apa? Mereka menjadi orang penting di dalam kerajaan di mana Yesus menjadi rajanya. Tetapi pikiran mereka adalah Yesus menjadi raja di dunia ini. Melepaskan Israel dari penjajahan Romawi. Sehingga ada kerajaan Israel sendiri. Nah, pikiran mereka ketika Yesus ada di dalam kemuliaan, bukan kemuliaan yang dari Bapa, tapi kemuliaan dunia ini, ketika Yesus ada di dalam kemuliaan, di mana Yesus menjadi raja, bukankah kalau raja itu dikatakan yang mulia? Ketika Yesus menjadi raja, mereka ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Terserah deh. Mau Yakobus yang di kanan atau Yohanes yang di kanan, terserah. Yang penting mereka berdua. Saudara tahu kalau seorang raja di kanan ada seseorang, di kiri ada seseorang, berarti ketika raja
mau melakukan sesuatu, kanan kirinya ini kan tahu. Dan diminta untuk melaksanakan. Dan melaksanakannya itu bukan yang menjadi pelaksananya, tetapi yang memberikan perintah kepada yang akan melaksanakan. Itu keinginan mereka. Ini kan masalah kedudukan. Ini masalah jabatan. Dan kalau kita melihat di ayat selanjutnya, 10 orang murid lainnya marah. Karena Yakobus dan Yohanes minta seperti itu. Kenapa mereka marah? Cuma satu alasannya. Karena mereka mau seperti itu juga. Betul saudara? Kalau mereka tidak mau, mereka tidak memikirkan soal jabatan, mereka tidak memikirkan soal kedudukan, Yohanes, Yakobus mau duduk di mana, mereka nggak masalah. Tapi mereka marah. Kenapa mereka bisa marah? Roh Kudus belum dicurahkan atas hidup mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat, 12 orang murid ini tidak bisa melihat kemuliaan yang lebih besar lagi yang ada di dalam hidup Yesus. Mereka hanya bisa melihat kemuliaan Yesus akan ada ketika Yesus menjadi raja atas Israel. Ya, supaya penjajah dihapuskan dari muka bumi ini. Sehingga kerajaan Israel berdiri dan merdeka. Tetapi Yesus datang bukan untuk orang Yahudi saja. Yesus datang bukan menebus orang Yahudi saja. Yesus datang menebus seluruh dosa manusia. Seluruh orang. Tidak bisa dimonopoli oleh orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus berkata, soal duduk di mana, itu tergantung Bapa yang menyediakan. Artinya apa? Gini saudara. Saudara di sorga sudah ada tempat. Itu yang pasti. Di sorga saudara sudah ada tempat. Hanya saudara mau ditempatkan di mana, itu prerogatifnya Bapa. Jangan minta, saya duduk di sebelah kanan, persis di sebelah kanan Yesus ya. Nggak bisa saudara. Nggak bisa seperti itu. Kerajaan sorga ada pemiliknya. Kalau kita menjadi pemilik kerajaan sorga, karena kita diberikan. Tapi rajanya tetap ada. Sekarang mereka tidak bisa berpikir. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Padahal Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang mau duduk di sebelah kiri Yesus? Berani-beraninya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat hal-hal yang lebih rohani lagi. Selama Roh Kudus belum dicurahkan, mereka tidak bisa melihat itu. Tapi ini yang Yesus katakan. Soal kedudukan, soal jabatan, Bapa bisa memberikannya sesuai dengan apa yang Bapa sudah sediakan. Perhatikan saudara, kita memiliki persediaan sorga. Bapa akan memberikan sesuai dengan persediaannya. Tetapi yang jadi masalahnya, bisakah engkau minum dari cawanku? Bisakah engkau dibaptis sama seperti aku dibaptis? Lalu 2 orang ini berkata, kami dapat. Karena sekali lagi mereka melihatnya fakta. Loh, kalau Tuhan Yesus minum dari cawan, ya mereka juga bisa. Mereka tidak tahu bahwa yang Yesus katakan adalah jalan salib. Cawan itu adalah jalan salib. Lalu dibaptis. Baptis itu artinya ditenggelamkan. Bisa nggak ditenggelamkan dalam kehendak Bapa? Sehingga kehendak sendiri nggak ada. Kehendak diri sendiri nggak ada. Mereka bilang dapat. Karena Yesus dibaptis oleh Yohanes. Mereka melihat fakta. Sekali lagi, kalau kita melihat fakta, maka hal-hal yang dari roh kita tidak bisa lihat. Kita harus punya Roh Kudus
Dan kita harus mengobarkan terus roh yang ada di dalam kita. Sehingga kita bisa melihat sesuatu yang berasal dari roh. Mereka main bilang, dapat. Mereka bisa minum cawan. Dari cawan yang Tuhan minum. Mereka bilang, mereka bisa. Yesus baru ditangkap saja, mereka kabur. Termasuk Yohanes dan Yakobus. Kabur, saudara. Itu baru ngangkat cawan aja. Belum minum. Karena kalau sudah minum, artinya itu jalan salib. Disalib. Di Golgota. Dan ketika Yesus berkata, bahwa 3 hari setelah kematian, Yesus akan bangkit. Mereka masih nggak mengerti. Satu-satunya yang bisa membuat mereka mengerti adalah Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup murid-murid Yesus yang mereka menjadi rasul. Ketika mereka menyampaikan firman, mereka bisa berkata dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memimpin, menginspirasi mereka untuk mengatakan segala sesuatu dari kitab suci. Tetapi ketika bersama-sama Yesus, mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya mereka melihat secara fakta. Yesus berkata, memang cawan yang harus aku minum, engkau harus minumnya juga. Jadi maksudnya gini, Yesus sudah menjalani jalan salib. Yesus sudah memikul salib. Kita semua harus memikul salib kita sendiri. Tapi masalahnya, banyak orang Kristen bukan memikul salib sendiri, tapi memikul salib orang lain. Salibnya sendiri didiami. Salib orang lain dipikul. Kita harus pikul salib kita sendiri. Karena apa? Salib yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan katakan, salib itu kuk. Itu enak dan ringan. Kalau kita memikul salib kita sendiri, yang berasal dari Bapa di sorga, yang berasal dari Tuhan, maka itu enak dan ringan. Maksudnya apa? Kita bisa memikulnya. Tetapi, kalau kita memikul salib yang bukan dari Tuhan, maka itu akan menjadi berat. Hidup terasa berat. Keadaan terasa berat. Tapi dengar, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita mengobarkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka hidup kita akan menjadi ringan. Hidup kita menjadi enak. Itu janji Tuhan. Dan itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Karena firman harus terjadi dalam hidup kita. Jangan biarkan firman datang dalam hidup kita dan berlalu begitu saja. Ya. Kalau kita lihat yang Yesus katakan kepada Yohanes dan Yakobus, engkau bukan perlu kedudukan dan jabatan. Yang engkau perlukan adalah penyerahan hidup. Karena apa, saudara? Kedudukan dan jabatan Tuhan bisa berikan kapan saja. Tuhan bisa berikan kedudukan yang paling tinggi. Asal saudara itu punya kapasitas. Tapi masalahnya, selama saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kapasitas saudara akan dipenuhi dengan kapasitas secara manusiawi. Artinya ada batasnya. Sehingga untuk Tuhan menempatkan saudara di tempat yang tinggi tidak bisa. Karena kalau saudara penuh dengan kapasitas manusiawi, saudara ditempatkan di tempat yang tinggi, saudara akan korupsi. Saudara harus punya kapasitas roh. Itu sebabnya Petrus belum menjadi bapak gereja. Petrus belum menjadi kepala gereja sebelum Roh Kudus dicurahkan. Karena kalau Petrus menjadi kepala gereja dan Roh Kudus belum dicurahkan, akan menjadi bahaya. Gereja akan dibawa kemana? Penuh dengan kedagingan. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, baru Petrus menjadi kepala gereja. Sehingga Petrus bisa membawa gereja mula-mula di dalam tuntunan roh. Haleluya. Bisakah kita
memikul salib yang diberikan kepada kita, yang harus kita pikul. Bisakah kita menenggelamkan kehendak pribadi kita di dalam kehendak Allah, di dalam kehendak Bapa, sehingga kita bisa berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan melakukan kehendak diri sendiri, melakukan kehendak Bapa di surga. Ya Allah, kita yang luar biasa. Karena ketika kita ditenggelamkan dalam kehendaknya, maka kapasitas kita secara roh akan bertambah-tambah. Karena siapa yang telah mematikan keinginannya sendiri, maka Roh Kudus akan lebih bebas bergerak di dalam hidupnya. Karena ketika engkau memegang erat kedaginganmu, keinginanmu sendiri, Roh Kudus nggak bebas bergerak. Izinkan Roh Kudus bebas bergerak, sehingga kedaginganmu mati. Saudara, apalagi kalau saudara terjun di dunia politik, itu udah nggak boleh suka uang. Kalau masih suka uang, terjun di dunia politik, saudara lupa akan tujuan semula saudara masuk dalam dunia politik. Saudara harus tahu, saudara harus mati terhadap uang. Lihat uang triliunan, nggak ngiler. Ngilernya apa? Kalau ada tugas dari Bapak, waduh, ini makananku. Karena tugas dari Bapak adalah kehendak Bapak. Tuhan mau kita masuk di dalam setiap area. Dan Tuhan mau menaruh kita. Ingat, kita generasi bintang yang ada di atas. Tuhan mau menaruh kita di tempat-tempat yang orang lain bisa melihatnya. Dan saudara semua tampil sebagai pemenang. Karena kegelapan pergi ketika bintang itu ada, kegelapan itu nggak ada. Itu yang Tuhan mau. Tapi masalahnya, ketika saudara diangkat tinggi, apakah kapasitasmu memadai? Saudara tahu cerita tentang seorang pengemis, ya, pemulung. Ini pengemis yang benar-benar pengemis, pemulung yang benar-benar pemulung. Jadi mereka bukan orang kaya. Ada cerita orang ini tiba-tiba dapat hadiah dari lotre, menang $1 juta. Saudara tahu, dia nggak biasa pegang uang segitu banyak. Sekarang sekali dapat $1 juta. Saudara tahu $1 juta itu berapa? 10 miliar, 14 miliar, 15 miliar lah. Ya, saya pukul rata 15 miliar. Boro-boro 15 miliar. Pegang uang 1 juta aja nggak pernah. Sekarang 15 miliar. Dan saudara bisa bayangkan, dalam waktu singkat 15 miliar habis. Kenapa? Nggak ada kapasitas untuk mengelola uang 15 miliar. Kalau uangnya 15.000 dia masih bisa. Ini 15 miliar nggak bisa. Saudara, kalau kapasitas kita memadai, ketika Tuhan mengangkat kita tinggi, kita itu nggak tenggelam di dalam berkat duniawi itu, berkat materi itu. Enggak, kita nggak akan tenggelam di dalamnya. Kita akan tetap terus maju bagi Tuhan. Pengemis itu sudah tidak jadi pengemis lagi kan? Saudara tahu, ketika orang yang tidak punya uang, tiba-tiba punya uang yang banyak, apa yang dilakukan? Mereka cari makanan enak. Mental yang seperti ini harus lenyap dari hidup kita. Ketika Tuhan memberkati kita, pertama-tama yang kita lakukan adalah, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini berkat dari Engkau, apa yang harus aku lakukan untuk berkat ini? Bukan langsung cari makanan enak. Dari kurus tiba-tiba langsung gemuk. Bukan gemuk, gendut. Karena makan enak. Kita tidak seperti itu. Yesus katakan kita tidak seperti itu. Ya. Lalu yang kedua,
Siapa yang memiliki jabatan dan kedudukan harus menjadi pelayan dan hamba. Siapa yang memiliki jabatan dan kedudukan harus menjadi pelayan dan hamba. Kita lihat ayat ke-42-nya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini yang dibayangin oleh Yohanes dan Yakobus dan termasuk 10 orang murid yang lainnya. Kalau Yesus memerintah sebagai raja, mereka kan akan menjadi pembesar-pembesar. Tapi kalau mereka masih menjadi pembesar-pembesar di dunia ini, menjadi pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, maka Yesus katakan mereka akan memerintah dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya, orang yang duduk di sebelah kanan dan kiri itu, pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Kenapa? Karena merasa punya kedudukan, jadi bisa punya kekuasaan, jadi keras. Lupa bahwa sebelum menjadi pembesar, dulunya juga rakyat. Lupa sebelum menjadi penguasa, dulunya juga menjadi rakyat. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Itu sebabnya Tuhan katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Tuhan kasih jalan keluarnya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi kalau saudara mau menjadi besar, mau jadi pembesar, saudara harus jadi pelayan. Saudara mau menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang nomor 1 gitu, ya terkemuka. Saudara menjadi hamba buat semuanya. Justru di dalam Tuhan, kalau kita mau yang paling atas, kita harus bisa mengerjakan yang paling bawah. Kalau kita mau kedudukan yang paling atas, kita harus bisa berada di dalam kedudukan yang paling bawah. Kita harus jadi pelayan, kita harus jadi hamba. Pelayan dan hamba atau dalam bahasa yang dulu itu budak. Kalau kita mau jadi pembesar, kita mau jadi orang yang terkemuka, kita harus menjadi budak. Apa budak itu? Budak tidak punya hak sama sekali. Karena haknya ada di tangan tuannya. Kalau kita punya Tuhan, hak kita tidak ada, hak kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa seperti itu, soal kita menjadi pembesar, soal kita menjadi orang yang terkemuka, itu menjadi bagiannya Tuhan. Bagian kita, bisakah kita memberikan hak kita kepada Tuhan? Supaya apa? Supaya ketika kita berada di posisi yang atas, saudara punya pengaruh, saudara punya kuasa, saudara punya kekuatan, saudara tidak sewenang-wenang, saudara tidak semena-mena. Tapi saudara menjalankan pemerintahan yang teokrasi. Pemerintahan atas dasar firman, pemerintahan atas dasar Tuhan. Ya. Penting untuk kita mengerti cara berpikir Tuhan. Kalau kita bisa menjadi pelayan dan hamba, maka soal kedudukan dan jabatan Tuhan bisa berikan kepada kita. Kenapa? Lihat ayat selanjutnya. Karena anak manusia, ayat yang ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, Yesus mengatakan untuk kita semua bisa menjadi pelayan dan hamba, bukan dengan teori saja. Bukan hanya perkataan saja, tetapi Yesus sudah melakukannya. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, saudara harus
menjadi pelayan Tuhan. Karena ketika saudara menjadi pelayan Tuhan, ini adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara tahu, kalau saudara tahu keraton, di Solo ada keraton, di Jogja ada keraton. Mereka yang hidup sebagai abdi dalam, itu tidak memikirkan lagi mereka digaji berapa. Karena menjadi abdi dalam itu suatu kebanggaan dan suatu kehormatan. Saudara itu mau diangkat menjadi abdi dalamnya kerajaan sorga. Bukan keraton lagi, tapi kerajaan sorga. Ini adalah hak istimewa, ini adalah satu kehormatan. Kita bisa melayani raja di atas segala raja. Itu sebabnya, saudara tidak perlu namanya tercatat. Yang ini sebagai apa? Asyir. Yang ini sebagai apa? Penyambut tamu. Ya saudara nggak terdaftar. Kalau ada tamu saudara sambut juga boleh. Yang penting saudara berfungsi. Tapi ingat saudara, untuk saudara menjadi pelayan Tuhan yang efektif, maka saudara harus menjadi benih terlebih dahulu. Saudara harus menjadi benih dan benih itu harus tertanam dan mati. Supaya bisa bertumbuh dan berbuah. Lalu setelah itu, saudara harus menjadi anak yang dilahirkan di rumah. Ketika saudara menjadi anak, saudara baru bisa mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau tahapan ini saudara tidak lalui, maka saudara tidak akan pernah bisa menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Karena ketika engkau menjadi seorang anak, baru engkau bisa melayani Bapa dengan sepenuh hati. Asal enggak, saudara akan ribut soal gaji melulu. Tapi kalau saudara sudah menjadi anak, saudara tahu ketika engkau melayani Tuhan, engkau sudah punya warisan. Kau akan melayani dengan sepenuh hati. Engkau akan melayani dengan tulus. Engkau tidak mencurigai pemimpinmu. Engkau tidak mencurigai Tuhan juga. Tahapan ini harus saudara lalui. Karena ini proses yang dari Tuhan. Ketika saudara menjadi anak, baru saudara bisa menjadi pelayan yang efektif. Selama saudara belum menjadi anak, atau saudara belum menjadi benih yang mati dan tertanam, saudara tidak akan bisa menjadi pelayan yang efektif. Berapa banyak orang yang sudah menjadi pelayan Tuhan, karena tidak mati. Mungkin dia tertanam, tapi tidak mati. Akhirnya pergi lagi. Tidak melayani Tuhan lagi. Jadi untuk efektif, saudara harus melalui itu. Saudara harus jadi benih yang tertanam dan mati. Dan saudara menjadi anak. Lalu baru saudara bisa menjadi hamba. Menjadi hamba yang taat. Karena kalau tidak, saudara tidak pernah akan taat, saudara tidak pernah akan menundukkan diri. Ya, saudara sudah biasa nyeruduk. Tapi kalau saudara sudah mati, saudara akan menundukkan diri. Ya, diminta apa saja, oke, saya mau melakukannya. Ya, diminta apa saja, oke, saya mau melakukannya. Saudara enggak komplain terus. Ya, saudara akan menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Pelayan Tuhan yang efektif, maksudnya pelayan Tuhan yang berdampak. Kenapa? Karena engkau taat. Kau berdampak, kau bukan menjadi pelayan Tuhan yang sekedarnya saja. Ketika ada tamu yang datang, saudara bisa menyambut dan sambutanmu itu berdampak bagi tamu. Beda saudara, ini enggak sekedar salaman doang. Ada sesuatu yang mengalir. Kenapa? Karena kehidupanmu sendiri sudah mati. Yang ada kehidupan Allah. Ketika engkau bersalaman, kehidupan Allah mengalir. Oh, saudara akan sangat-sangat efektif. Begitu bersalaman, orang bisa merasakan, kok beda ya? Aku merasakan.
Ada kehidupan yang mengalir. Bukan salaman biasa. Karena Tuhan bekerja melalui kita. Ya. Ketika Yesus berkata, "Kau harus minum cawanku. Kau harus dibaptis dalam baptisan yang telah aku lakukan juga." Yohanes Yakobus katakan, "Kami dapat." Yesus katakan, "Iya, memang kamu dapat." Satu hal yang mereka tidak bisa, yang semua orang tidak bisa. Yesus katakan di sini, dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu sama. Tetapi Yesus itu menjadi tebusan bagi semua orang. Ini yang Yohanes dan Yakobus tidak bisa. Karena hanya Yesus yang menjadi penebus dosa. Yohanes Yakobus nggak bisa. Makanya kalau Yohanes Yakobus bilang, "Kami dapat." Iya, secara fakta dapat. Apakah bisa mati disalib? Bisa, saudara. Petrus mati disalib, malah disalibnya terbalik. Bisa mati disalib, tetapi Petrus mati tidak menjadi penebus dosa. Hanya Yesus yang mati mencurahkan darahnya, karena darahnya itu suci, menyucikan dosa dan kesalahan kita, menebus dosa kita, sehingga kita bisa berhubungan kembali dengan Bapa di sorga. Jadi yang Yesus lakukan sudah lebih. Ketika Petrus disalib, ya udah dibawa untuk disalib. Tapi Yesus tahu bilur-bilurnya akan menyembuhkan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus membiarkan dari ujung kepalanya diberikan mahkota duri. Tidak apa, terluka. Karena lukanya itu akan menyembuhkan semua orang yang percaya kepadanya, yang sedang sakit kepala, sembuh. Karena sudah ditanggung oleh Yesus. Mukanya hancur. Karena dipukul, ditinju, belum diludahi. Diludahi itu kan ada rasa malu, saudara, kita diludahi. Supaya apa? Supaya kita nggak menanggung rasa malu itu. Yesus sudah mengangkatnya. Supaya kita dimuliakan. Semuanya sampai ke ujung kaki, saudara. Ujung kaki dipantek dengan paku. Dan pasti bukan paku kecil. Karena kakinya ditumpuk dan pakunya harus masuk ke dalam kaki yang dua itu dan juga ke dalam kayu yang disalib itu. Supaya kakinya enggak lepas. Bisa bayangkan, saudara, itu yang Yesus lakukan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Supaya saudara yang punya sakit di dalam tubuhmu sembuh oleh bilur-bilurnya. Percaya kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita sekalian sudah menjadi sembuh. Percaya. Jangan percaya kepada fakta. Percaya kepada firman. Firman jelas mengatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dan Yesus sudah melakukannya. Bilur-bilur itu lukanya Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah ada luka. Punggung semua terluka. Lambung juga ditikam. Saudara yang ada sakit mah, percaya kepada Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Bayangkan semua sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu ditanggung oleh Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dan Yesus harus memikul salib. Dengan keadaan tubuh seperti itu, dia harus memikul salib. Dan ingat, ketika Yesus memikul salib, ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus dihajar, itu Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Makanya ketika dia pikul salib, jatuh, tidak kuat. Sampai prajurit Romawi panggil Simon dari Kirene. Ganti, pikul salib Yesus, karena Yesus sudah tidak kuat. Kitab Yesaya berkata, mukanya ini sudah tidak berbentuk.
tidak ada semaraknya. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya, ketika orang melihat kita, kita dipenuhi dengan kemuliaan. Karena Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Kenapa Yesus harus pikul salib? Supaya ketika kita harus pikul salib, salibnya itu tidak berat, tapi enak dan ringan. Dia Tuhan kita yang berkuasa. Saya percaya Tuhan melakukan itu semua supaya kita hidup dalam kemuliaan-Nya. Dan Tuhan sangat tahu Yesus tidak akan selamanya berada dengan murid-muridnya. Dia akan kembali ke sorga. Itu sebabnya pribadi Roh Kudus dicurahkan supaya murid-muridnya dan semua orang benarnya sampai saat ini dan sampai selama-lamanya tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Saudara tidak menyerong ke kiri dan ke kanan. Saudara tetap berada di dalam jalan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Supaya apa? Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Supaya kita punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk meledakkan. Sehingga terjadi kebangunan rohani dimanapun kita berada. Saudara harus tahu. Saudara yang sudah terima baptisan Roh Kudus. Di dalam hidupmu itu ada kuasa. Kalau saudara tidak menyadari, kuasa ini sepertinya tidak akan berfungsi. Tapi kalau saudara menyadari bahwa saudara punya kuasa, maka saudara tahu perkataanmu bukan perkataan kosong. Perkataanmu mengandung kuasa. Ketika engkau berkata dengan dasar firman. Karena Roh Kudus berasal dari sorga. Roh Kudus berasal dari Allah. Berarti dasar perkataan kita harus firman Allah. Harus firman Tuhan. Baru perkataan kita mengandung kuasa. Sadari perkataan kita mengandung kuasa. Jangan menganggap ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang sulit untuk bertobat. Ini tidak akan bertobat. Jangan berkata seperti itu. Kenapa? Karena kuasa yang ada di dalam kita. Itu kuasa yang jauh lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa ini sanggup mengubahkan hati yang paling keras sekalipun. Saudara bisa bayangkan. Kalau Tuhan bisa mengubahkan hati Kores. Kores ini tidak percaya kepada Tuhan. Tapi diubahkan. Sampai dia yang mengeluarkan peraturan. Seluruh orang Israel kembali ke Yerusalem. Untuk membangun bait Allah. Membangun tembok Yerusalem. Dan tetangga-tetangganya berikan yang dibutuhkan oleh mereka. Saudara, kalau Tuhan bisa mengubahkan hati Kores, Tuhan juga bisa mengubahkan hati orang yang ada di sekitarmu. Tapi saudara harus ikuti tuntunan Roh Kudus. Saudara jangan membabi buta. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Mulai belajar. Ketika engkau berkata-kata, perkataanmu adalah firman Allah. Perkataanmu adalah firman Tuhan. Sehingga engkau terbiasa. Kalau engkau berkata-kata itu ada kuasanya. Kita akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Karena tahun ini akan menjadi tahun yang sangat-sangat dahsyat. Akan menjadi tahun di mana akan ada perubahan besar-besaran dalam hidup gereja. Termasuk saudara. Saudara tidak boleh menjadi jemaat biasa. Yang cuma datang untuk mendengarkan firman, lalu memberikan persembahan setelah itu pulang. Tidak.
Saudara harus mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Di sini mungkin saudara tidak melayani, tetapi di luar sana saudara menjadi pelayan Tuhan. Saudara bisa menjadi alatnya Tuhan. Ketika orang butuh jawaban, mereka datang kepadamu, engkau tahu jawabannya. Karena Roh Kudus ada di dalammu. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Saya mau baca dari 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 mulai ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Jadi kita ini menjadi pelayan Tuhan, bukan pelayan karena ada kerjaan, karena ada tugas dari gereja. Pelayanan kita adalah pelayanan dari roh yang menghidupkan. Apa bedanya pelayanan yang secara struktural dengan pelayanan yang berasal dari roh yang hidup? Bedanya begini. Ketika saudara melakukan sesuatu, ada kehidupan yang mengalir. Kalau misalnya saudara ada kesempatan bicara di sini. Entah saudara berikan kesaksian, entah saudara menyampaikan firman, entah saudara menjadi worship leader. Ketika saudara punya kesempatan itu, saudara bukan sekedar menyanyi, saudara bukan sekedar berkata-kata, tetapi saudara mengalirkan kehidupan. Karena kita adalah pelayan dari roh yang menghidupkan. Dari roh Allah yang hidup. Sehingga roh yang ada di dalam kita itu mengalirkan kuasa sehingga ada kehidupan dalam hidupmu. Jadi kita mengalirkan kehidupan. Kita bukan hanya sekedar menyanyi. Kita bukan hanya sekedar berkata-kata. Tetapi ada kehidupan yang mengalir. Demikian juga ketika saudara berada di luar sana. Perkataanmu akan menjadi perkataan yang menghidupkan. Ada kehidupan yang mengalir. Sehingga ketika orang datang dengan putus asa. Waktu berbicara dengan engkau. Mereka menjadi hidup kembali. Tidak putus asa. Ini bagian kita. Itu sebabnya kita harus menjadi pelayan Tuhan. Yang berasal dari roh Allah yang hidup. Bukan kita jadi pelayan Tuhan hanya sebagai catatan saja. Kita adalah pelayan Tuhan. Lalu ketika kita mimpin tidak ada kehidupan yang mengalir. Ketika kita berkata-kata tidak ada kehidupan yang mengalir. Kita harus tahu di dalam kita ada roh Allah yang hidup. Yang bisa mengalirkan kehidupan. Kepada orang-orang yang mendengarkan kita. Haleluya. Kita ini adalah surat Kristus. Ditulisnya bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu. Loh-loh batu itu kan tulisan 10 hukum Taurat. Di loh batu. Tapi untuk roh Allah yang hidup menuliskan di dalam loh daging kita, yaitu di dalam hati kita. Jadi apa yang Tuhan inginkan ditulis di dalam hati kita. Saudara, ini satu kehormatan. Artinya apa? Isi hati Tuhan ditulis di dalam kita. Makanya yang tahu cuma kita.
Tuhan mau kita melakukan apa yang tahu cuma kita. Nah, Tuhan tulisnya di loh hati kita, loh daging kita, dalam hati kita. Ketika Tuhan mencurahkan isi hatinya untuk bangsa Israel, itu 10 hukum Taurat itu isi hati Tuhan bagi bangsa Israel. Ditulis dalam loh-loh batu. Ada dua loh batu. Tetapi pelayanan yang sekarang, Tuhan tidak menulis lagi di dalam loh batu, tapi menulisnya dalam loh daging, di dalam hati kita. Sehingga isi hati Tuhan ditaruh dalam hati kita. Saudara tahu ketika ditulis di dalam loh batu, itu seperti apa? Ya hanya 2 loh batu saja. Tetapi saat ini, ketika Tuhan taruh isi hatinya di dalam kita, kita akan hidup. Batu kan mati. Kita hidup, ditaruh di dalam hati kita. Maka hati kita akan berkobar dengan isi hati Tuhan. Sehingga kita ketika melakukan pelayanan, yang kita katakan adalah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ilahi. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Karena siapa yang bisa menyatukan kita dengan Allah? Roh Kudus. Jadi pastikan roh yang ada di dalam kita itu terus berkobar. Paulus katakan, jangan biarkan rohmu itu mati. Tapi biarlah rohmu terus menyala. Dan layanilah Tuhan. Artinya ketika kita melayani Tuhan dengan roh yang hidup. Bukan roh yang mati. Sehingga kita bisa mengalirkan kehidupan. Kita harus tahu dunia ini sedang mengalirkan kematian. Berita-berita dari dunia ini sedang mengalirkan kematian. Tapi biar kita yang menjadi pelayan dari roh Allah yang hidup akan mengalirkan kehidupan. Sehingga setiap orang yang kita jumpai, yang punya pekerjaan, pekerjaannya tidak akan mati. Hidup. Yang punya usaha, usahanya tidak mati. Hidup. Karena ada kehidupan yang mengalir dari kita. Tuhan yang memberikan ide-ide kepada kita. Saya percaya ketika kita hidup dengan roh yang berkobar, Tuhan sendiri yang akan menarik orang-orang untuk datang kepada kita. Kalau saudara yang punya usaha, saudara yang punya bisnis, saya percaya kalau saudara terus mengobarkan roh Allah, roh Tuhan terus berkobar, terus menyala, maka saya percaya Tuhan akan menarik customer, klien-klien. Bukan yang sembarangan. Tapi customer, klien yang percaya kepada kita. Dan mau repeat order. Itu akan terjadi. Sehingga usaha kita, bisnis kita tidak pernah mati. Tapi terus hidup karena di dalam kita ada roh Allah yang hidup. Jadilah hamba Tuhan yang taat. Taat ketika Tuhan menyatakan isi hatinya di dalam hati kita. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita mau lakukan. Ya, Tuhan terus bekerja dalam hidupmu. Dan menyatakan kuasa di dalam hidupmu. Saya percaya ini waktunya Tuhan bekerja di dalam hidup kita secara ilahi. Biar segala kemanusiawian, biar segala bentuk kedagingan mati. Kita tanggalkan bersama-sama dan biar kehidupan dari roh Allah mengalir dari dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, berjanji dan sanggup
menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, kami menerima kemenangan yang berasal dari Engkau. Kami percaya hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kami akan hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, karena Engkau Allah yang hidup ada di dalam kami. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang telah ditaburkan itu akan digenapi, karena Engkau akan menggenapinya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kami tidak pernah sendirian, karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, ini waktunya. Tahun ini kami akan melihat perubahan yang besar. Tahun ini kami akan melihat perkara-perkara ilahi terjadi di depan mata kami, karena Engkau Allah yang besar ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.